warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan biokimia kali ini kita akan belajar mengenai karbohidrat. Karbohidrat akan kita bahas di 2 pertemuan ya. Untuk yang kali ini kita akan belajar mengenai struktur karbohidrat, fungsi dan peranannya untuk tubuh kita. Dan untuk yang bagian kedua, nanti kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat di dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita belajar, kita niatkan belajar kita karena Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan atau yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalian mudah menerima ilmu, saya pun juga diberi kemudahan untuk menyampaikan ilmu. Nah, kita bahas ya, kalau selama ini karbohidrat yang dikenal di masyarakat Indonesia itu salah satunya adalah nasi. Padahal sumber karbohidrat tidak hanya nasi ya, nasi itu ada banyak, ada kentang, selain nasi ada kentang, ada roti, ada gandum dan lain sebagainya. Karbohidrat ini dikenal sebagai sumber energi. Jadi kenapa kalau misalkan orang kalau belum makan nasi, belum sarapan ya katanya, itu karena ya memang karbohidrat ini merupakan sumber energi utama dalam tubuh kita. Nah, karbohidrat ini diperoleh dari proses fotosintesa dari tumbuhan. Jadi dengan adanya klorofil, dengan penyerapan air dalam tanah, proses fotosintesis sehingga menghasilkan glukosa yang sedemikian hingga dirubah sebagai cadangan makanan untuk tumbuhan, kemudian dimanfaatkan manusia sebagai sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat, apakah itu karbohidrat? Karbohidrat dengan rumus molekul karbohidrat CXH2ON itu terdiri dari atom karbon dan hidrat. Karbon itu C-nya itu, kalau hidrat itu molekul H2O-nya ya. Jadi molekul karbohidrat ini terdiri dari atom karbon dan hidrat. Dapat diproduksi oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis seperti apa? Kalian yang dulunya dari jurusan IPA pasti sudah tidak asing lagi ya. Jadi CO2 itu didapatkan tumbuhan dari udara ditambah dari H2O, air yang didapat dari tanah dan cahaya matahari, sehingga terjadi reaksi kimia membentuk C6H12O6 plus 6O2. Nah, C6H12O6 ini yang merupakan karbohidrat. Nah, lalu karbohidrat ini terdapat dalam jaringan tanaman dan hewan sebagai yang pertama sebagai penyusun struktur utama tanaman yaitu selulosa, kitin dan silan. Lalu yang kedua sebagai cadangan makanan seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi dari proses fotosintesis glukosa yang terbentuk disimpan sebagai cadangan makanan berupa pati. Nah, sumber karbohidrat itu ada sereal ya, yang terdiri dari gandum, jagung, beras, biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, bagi manusia, karbohidrat ini berfungsi sebagai cadangan energi, yaitu bisa menghasilkan 4 kilokalori per gram dari kerangka struktural pembentuk RNA, DNA, serta sumber serat. Nah, makanya kita sangat penting untuk mempelajari karbohidrat ini. Nah, perkuliahan kali ini bertujuan untuk menjelaskan atau membuat kalian mengerti tentang karbohidrat, memahami klasifikasi karbohidrat, memahami sifat-sifat karbohidrat, dan memahami fungsi karbohidrat. Langsung ya, kita masuk bahasan pertama. Jadi karbohidrat, nanti kita akan belajar mengenai klasifikasi senyawa karbohidrat. Nah, senyawa karbohidrat di sini dia dibagi menjadi 4 ini ya. Ada monosakarida, oligosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kalau monosakarida apa? Mungkin ada yang tahu. Monosakarida, mono berarti 1, sakarida berarti gugus gula, jadi gugus gulanya hanya 1. Atau di sini karbohidrat yang paling sederhana ya. Lalu ada oligosakarida, disakarida itu kalau berarti 2, kalau polisakarida berarti lebih dari 2. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Merupakan senyawa pembentuk di oligo maupun polisakarida. Jadi disakarida, oligosakarida, dan polisakarida itu dibentuk oleh monosakarida. Sifatnya berbentuk kristal yang bagus, larut dalam air, dan mempunyai rasa yang manis. Monosakarida itu diklasifikasikan lagi berdasarkan jumlah atom C-nya. Jadi di sini ada triosa, tetraosa,
pentosa, heksosa. Jadi maksudnya kalau tadi rumusnya CX H2O pangkat N ya, jadi X-nya itu ada berapa? Kalau dia 3 berarti triosa, kalau 4 tetraosa, kalau 5 pentosa, dan selanjutnya. Nah ini ya, jadi triosa tadi mempunyai 3 atom C, berarti CX-nya 3, C3H6O3, contohnya gliserosa dihidroksi aseton. Lalu ada tetraosa, kalau tetra berarti 4, contohnya C4H8O4, contohnya eritralosa. Lalu untuk pentosa, pentosa berarti memiliki 5 atom C, C5H10O5, contohnya adalah ribolosa, arabinosa, dan silosa. Dan ada lagi heksosa heksagonal itu 6 ya, berarti mempunyai 6 atom C, C6H12O6, contohnya adalah glukosa, galaktosa, manosa, dan fruktosa. Nah, tadi monosakarida itu dibedakan lagi menjadi 2 berdasarkan atom yang terikat di sana. Jadi kalau aldosa itu monosakarida yang mengandung gugus aldehid. Kalau ketosa itu adalah monosakarida yang mengandung gugus keton. Untuk aldosa contohnya adalah gliseraldehid. Jadi gugus aldehid itu ini ya, COH, makanya ini disebut dengan aldosa. Kalau misalnya yang disebut dengan ketosa, dia ada gugus keton. Gugus keton itu ada CO ini ya. Contohnya dihidroksi aseton. Nah, lalu dalam penamaan monosakarida itu ada D dan L. Monosakarida disebut D jika gugus OH dari atom C yang letaknya paling jauh dari gugus itu terletak di sebelah kanan, dan disebut nama L jika gugus OH dari atom C tersebut berada di sebelah kiri. Jadi kalau ini D ribosa, D berarti letaknya di sebelah kanan, makanya ini COH yang mengandung gugus OH letaknya di sebelah kanan. Kalau yang L eritrosa berarti dia yang mengandung OH-nya ada di sebelah kiri. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, lalu struktur siklis monosakarida, jadi aldehid dan keton ini itu dapat bereaksi dengan alkohol sehingga membentuk hemiasetal atau hemiketal. Contoh reaksinya seperti berikut ya. Nah, struktur ini itu hemiasetal atau hemiaketal siklis terbentuk jika gugus keton dan aldehid dan alkohol terdapat dalam satu molekul, contohnya 4 hidroksi pentanar. Nah, monosakarida ini mempunyai gugus karbonil yang dalam dan gugus hidroksil dalam tiap molekul. Oleh karena itu, monosakarida dapat membentuk hemiasetal atau hemisiklis, contohnya glukosa. Nah, kalau kita membahas tentang jenis-jenis monosakarida, itu ada glukosa, ada fruktosa, galaktosa, mannatosa, dan pentosa. Nah, monosakarida itu glukosa, itu C6H12O6, terdapat dalam jumlah banyak pada buah-buahan, contohnya anggur, terdapat dalam jumlah sedikit pada sayuran, contohnya wortel dan kacang kapri ya, terdapat pada darah manusia, binatang. Nah, manusia ada nggak? Ya ada juga, karena dia mengandung glukosa. Yang kedua adalah fruktosa, punya rumus molekul C6H12O6, disebut gula buah karena terdapat dalam jumlah yang berlimpah pada buah-buahan. Selain terdapat pada buah, ini juga terdapat pada madu. Rumusnya ya bisa dilihat ya, bedanya glukosa sama fruktosa itu yang membedakan adalah susunan molekul yang terikat di dalamnya. Lalu galaktosa atau C6H12O6 umumnya berada dalam keadaan terikat dengan senyawa yang lain, contohnya glukosa. Dihasilkan dari hidrolisa laktosa, gum, dan rafinosa. Selanjutnya adalah oligosakarida. Tadi kalau monosakarida itu 1, kalau oligosakarida itu merupakan polimer kecil yang terbentuk karena adanya ikatan 2-10 monosakarida dengan pelepasan air. Kalau 2 molekul disebut disakarida, 3 molekul trisakarida, dan selanjutnya. Nah, yang terpenting dalam produk pangan itu salah satunya adalah disakarida. Salah satu contoh oligosakarida di sini adalah disakarida. Disakarida ini mempunyai rumus C12H22O11,
terbentuk dari gabungan 2 molekul monosakarida dengan pelepasan 1 molekul air. Reaksinya seperti ini ya. Jadi ada 2 monosakarida C6H12O6 itu bereaksi, dia membentuk disakarida plus air. Jadi dia melepas ikatan air sehingga membentuk disakarida. Nah, senyawa disakarida yang penting dan yang akan kita pelajari itu diantaranya ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Pertama sukrosa ini dikenal sebagai gula pasir, didapat dari proses kondensasi terhadap glukosa dan fruktosa. Lalu selanjutnya ada laktosa juga dibentuk dari proses kondensasi, glukosa dan galaktosa merupakan satu-satunya karbohidrat yang terdapat di dalam susu. Jadi yang terdapat dalam susu itu adalah laktosa. Lalu disakarida maltosa dibentuk dari kondensasi 2 molekul glukosa dihasilkan pada perkecambahan biji barley. Pembentukan disakarida, jadi ini ya, jadi tadi ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Itu pembentukannya seperti apa? Reaksinya seperti ini ya. Yang pertama, glukosa plus fruktosa membentuk sukrosa plus air, glukosa dan galaktosa membentuk laktosa, glukosa dan glukosa membentuk maltosa. Nah, selanjutnya jenisnya adalah polisakarida. Polisakarida ini adalah senyawa organik yang terdiri dari 10 atau lebih unit-unit karbohidrat yang berikatan satu sama lain dengan melepaskan 1 molekul air pada setiap pengikatan. Rumus umumnya adalah C6H10O5N, di mana N adalah bilangan yang besar. Poli kan dia artinya banyak ya. Nah, klasifikasi polisakarida itu ada homosakarida. Kalau homo berarti dari susunan banyak glukosa tadi, atau dari susunan monosakarida itu hanya satu jenis saja. Contohnya pati, glikogen, dan selulosa. Lalu ada heteropolisakarida yang terdiri dari 2 atau lebih senyawa yang berbeda. Contohnya adalah hemiselulosa, pektin, dan resin. Lalu ada senyawa konjugasi yang terdiri atas gabungan antara sakarida, protein, dan lemak. Oke, kita masuk ya ke pembahasan polisakarida yang pertama, yaitu pati. Pati merupakan senyawa polimer alami yang disintesis oleh tanaman dengan bantuan sinar matahari. Nah, terdapat dari berbagai cadangan makanan ya yang kita manfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Contohnya ubi kayu, kentang, jagung, gandum, pati, garut, dan sagu. Nah, komponen pati ini merupakan senyawa polimer dari glukosa. Senyawa pati dapat dibedakan menjadi 2, yaitu amilosa yang memiliki rantai lurus dan amilopektin yang memiliki rantai cabang. Proporsi kedua senyawa menentukan tingkat kekentalan atau viskositas dari zat tersebut. Nah, amilosa itu rumusnya ini ya, disebut starch. Nah, dia berikatan dari banyak glukosa. Ikatannya linier. Nah, setiap ikatannya dia akan melepas H2O. Lalu amilopektin, kalau glukosa tadi dia lurus, kalau amilopektin dia bercabang. Itu ya tadi yang membedakan. Nah, ini susunannya bercabang-cabang seperti pohon. Selanjutnya kita membahas polisakarida yang kedua, yaitu glikogen. Glikogen ini disebut juga dengan pati hewan, terdapat pada hati dan otot. Dia bersifat larut dalam air. Glikogen disimpan sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi glukosa, bersifat stabil karena banyak rantai dan cabang sehingga tidak mudah rusak ketika dibekukan dan dicairkan kembali. Selanjutnya adalah selulosa. Selulosa ini penyusun dinding tumbuhan ya. Dia juga merupakan polisakarida, bentuknya linier. Nah, ini amilosa versus selulosa. Jadi kenapa selulosa itu susah dicerna oleh tubuh kita, bahkan dia serat ya, merupakan serat, itu bermanfaatnya untuk proses pembuangan di tubuh kita. Karena dia strukturnya berbeda. Jadi kalau ini membentuk gulung-gulung amilosa, kalau selulosa dia membentuk lapisan yang berlapis dan sangat kuat. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pektin.
Pektin ini terdapat dalam dinding sel primer tanaman, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa, berfungsi sebagai perekat antara dinding sel satu dengan yang lain. Diklasifikasikan menjadi 3 kelompok ya. Ada asam pektat, asam pektinat, dan protopektin. Kandungan pektin dalam tanaman sangat bervariasi tergantung pada jenis tanaman maupun bagian-bagian jaringannya. Nah, ini molekulnya pektin biasanya ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Dia bentuknya juga ikatan linier. Nah, polisakarida senyawa yang lain itu ada gum arabik yang dihasilkan dari batang pohon akasia, agar-agar yang didapatkan dari ganggang merah, asam alginat atau natrium alginat yang dihasilkan dari suatu ganggang laut yang besar. Lalu ada juga karaginan yang didapat dengan mengekstraksi lumut Irlandia dengan air panas, dipergunakan sebagai stabilizer pada industri coklat dan hasil produksi susu. Nah, itu tadi pembahasan tentang klasifikasi senyawa karbohidrat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber karbohidrat. Jadi sumber karbohidrat itu ada dari serealia, pati dalam jumlah besar ya, biasanya kandungannya contohnya gandum, beras, jagung, oats, barley, cake, pastry dan sebagainya. Lalu ada gula murni, sukrosa yang mengandung 100% karbohidrat dipakai dalam bentuk gula ataupun olahannya. Lalu ada sayuran yang mengandung karbohidrat tinggi, contohnya kentang, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Nah, buah-buahan jangan lupa, meskipun nggak makan nasi terus nanti nggak dapat karbohidrat. Nah, karbohidrat nggak hanya di nasi ya, bahkan di buah pun, di susu itu ada. Semakin manis buah berarti makin besar kandungan gulanya. Pisang selain mengandung gula juga mengandung pati. Susu itu mengandung gula laktosa. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang karakteristik karbohidrat. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang klasifikasinya menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, kalau monosakarida itu ukurannya kecil, komponennya gula. Disakarida ukuran molekulnya lebih besar, juga bisa disebut dengan gula. Kalau polisakarida ukuran molekulnya lebih besar dan non gula. Kenapa disebut non gula? Karena dia biasanya sifat manisnya itu sudah tidak kelihatan lagi kan, kalau gula selalu identik dengan manis ya. Non gula ini jadi dia sifat manisnya sudah berbeda. Contohnya kan tadi polisakarida ada pati, ada selulosa ya, itu kan sudah tidak manis lagi atau sifat gulanya sudah berkurang. Ini sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Untuk sifat, gula berwarna putih, kristal larut air, pati putih serbuk tidak larut air. Kemanisannya ya saya ceritakan tadi, yang gula dan non gula. Saat gula dihidrolisis dia akan menghasilkan monosakarida. Sedangkan kalau pati saat dihidrolisis dia tidak bisa langsung menghasilkan monosakarida karena dia prosesnya tidak sempurna. Biasanya itu membutuhkan beberapa tahapan hidrolisa sehingga dia bisa berubah menjadi monosakarida. Pengaruh suhu, gula jika dikenai panas akan terjadi karamelisasi. Kalau pati saat dia dibasah dalam kondisi basah dan dipanaskan, maka dia akan terjadi proses gelatinasi. Ketika kering dan dipanaskan, dia akan terjadi proses browning. Lalu kemampuan reduksi untuk gula dan pati ini berbeda ya. Kalau pati tidak memiliki kemampuan reduksi, kalau gula mampu mereduksi senyawa-senyawa lain kecuali sukrosa. Nah, lalu fungsi karbohidrat itu dalam biosfer fotosintesis kan, dalam proses fotosintesis itu terjadi perubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat yang kemudian dapat digunakan untuk mensintesis materi organik lainnya. Karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis ialah gula berkarbon 3 yang dinamakan dengan gliseraldehid 3-fosfat. Senyawa ini merupakan dasar atau pembentuk yang nantinya akan digunakan secara langsung oleh organisme autotrof, misalnya glukosa, selulosa, dan amilo. Lalu sebagai bahan bakar, karbohidrat menyediakan kebutuhan yang utama, kebutuhan energi ya.
Contohnya yang monosakarida, glukosa itu merupakan nutrien utama yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Nah, selanjutnya sebagai cadangan energi. Cadangan energi bisa kalian tahu ya, kalau beberapa jenis polisakarida itu bisa dimanfaatkan sebagai simpanan atau cadangan energi yang nantinya akan dihidrolisis untuk menyediakan gula saat sel membutuhkannya. Nah, pati merupakan salah satu contoh simpanan pada tumbuhan. Tumbuhan menumpuk pati sebagai granul atau butiran di dalam organel plastid yang disebut kloroplas. Dengan mensintesis pati, tumbuhan dapat menimbun kelebihan glukosa. Nah, selanjutnya sebagai material pembangun. Organisme membangun material-material kuat dari polisakarida struktural. Contohnya tadi ada selulosa yang merupakan komponen utama dinding sel tubuhan. Selulosa ini bersifat seperti serabut, liat, tidak larut dalam air dan ditemukan dalam tangkai, batang, dahan, dan semua bagian dari tumbuhan berkayu. Nah, apalagi kayu ya, kalau kita sebut dengan kayu, itu dia terdiri dari selulosa dan polisakarida. Ada hemiselulosa dan pektin di dalamnya, sehingga dia mempunyai ikatan dan struktur yang kuat. Oke, itu tadi tentang karakteristik karbohidrat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencernaan karbohidrat. Nah, saat kita makan, apa yang terjadi? Pemecahan karbohidrat terjadi di 3 tempat, yaitu mulut, lambung, dan usus halus. Di mulut, amilase yang diproduksi oleh kelenjar air liur membantu pemecahan karbohidrat. Enzim ini bertujuan memecah pati menjadi disakarida. Proses dilanjutkan di lambung. Makanan yang tidak sepenuhnya dicerna secara mekanik oleh mulut akan dicerna secara mekanik dan kimiawi di lambung. Enzim yang membantu proses kimiawi di lambung adalah amilase saliva. Enzim ini datang bersamaan dengan makanan dari mulut. Di dalam usus halus, pemecahan pati menjadi disakarida, dan di usus halus merupakan pencernaan karbohidrat yang terpenting. Enzim yang membantu pencernaan kimiawi adalah amilase pankreas yang diproduksi oleh pankreas. Proses selanjutnya dari pemecahan karbohidrat terjadi di tempat ini. Nah, itu tadi proses pencernaan karbohidrat. Jadi makanan dikunyah oleh mulut bercampur dengan air liur dan enzim petialin yang enzim petialin ini merupakan suatu amilase yang disekresikan oleh kelenjar parotis di dalam mulut. Fungsinya untuk menghidrolisis pati menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, contohnya maltosa. Lalu karbohidrat masuk ke dalam lambung. Aktivitas petialin dari air liur saat masuk lambung, dia akan dihambat oleh zat asam yang diekskresikan oleh lambung, sehingga dia tidak aktif lagi karena enzim petialin ini dia aktif saat pH-nya lebih dari 4, sedangkan di lambung ini pH-nya turun 4 sehingga dia tidak aktif. Lalu kemudian makanan bercampur dengan getah pankreas dalam usus 12 jari. Pati yang belum terpecah akan dicerna oleh amilase yang disekresi oleh pankreas. Lalu akan mengalami 2 proses, masuk ke dalam aliran darah sesuai dengan jumlah glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan yang kedua akan dirubah menjadi glikogen. Nah, yang berfungsi untuk merubah glikogen ini adalah hati. Ini ya. Jadi glukosa apa fungsinya hati? Jadi nanti saat tubuh kita kekurangan gula atau kadar gulanya rendah, itu maka dia akan memicu terbentuknya enzim glikogen yang merubah glikogen menjadi glukosa, insulin ya. Glikogen menjadi glukosa menstimulasi penyerapan gula ke dalam darah sehingga gulanya masuk ke dalam sel, otot, ginjal dan sebagainya. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, lalu selanjutnya untuk uji kadar karbohidrat dalam makanan itu ada beberapa uji yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah uji Fehling. Glukosa, galaktosa, maltosa itu mengandung glukosa aldehid, sehingga dengan reaksi Fehling itu akan memberikan tanda dengan terbentuknya endapan merah.
Fruktosa meskipun tidak mengandung gugus aldehid juga menimbulkan endapan merah, sehingga persifegling dapat digunakan untuk menguji kandungan gula di dalam makanan. Reaksi yang terjadi bisa dilihat di seperti ini ya. Jadi glukosa ditambah persifegling, dia akan membentuk asam glukonat dan menimbulkan endapan yang berwarna merah bata. Nah, lalu ada uji toleransi. Uji toleransi ini uji positif terhadap produksi glukosa, galaktosa, dan maltosa yang ditandai dengan terbentuknya cermin perak pada dinding tabung. Reaksi yang terjadi, glukosa plus reagen toleransi itu akan membentuk endapan cermin perak dan asam glukonat. Lalu ada uji yodium. Uji ini dapat membedakan antara amilum, glikogen, dan selulosa. Saat amilum ditambah yodium, dia akan membentuk endapan berwarna biru. Saat glikogen ditambah dengan yodium, dia akan membentuk merah coklat. Dan saat selulosa ditambah yodium, dia tidak akan menimbulkan endapan atau negatif ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini ringkasannya ya. Tadi kalau klasifikasi karbohidrat sederhana, kalau kalian tipe pembelajar visual, mungkin dengan kalian membuat ringkasan seperti ini, kalian akan lebih mudah untuk memahami dan mempelajari topik klasifikasi karbohidrat ini. Nah, bila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan ini ada tugas individu, silahkan dikerjakan. Ini merupakan pokok pembahasan di materi kita selanjutnya. Jadi dengan kalian mengerjakan ini, nanti kalian akan paham jadi kenapa kita harus belajar lebih lanjut tentang karbohidrat ini, dan siklus-siklusnya itu apa sih fungsinya, akan kita pelajari minggu depan. Tugas nanti silahkan disubmit di LMS. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.